Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Arwi Bowo. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1 pada bab terakhir, yaitu di Varying Volume Batch Reactor. Artinya adalah batch reactor dengan volume yang berubah seperti itu. Ini merupakan bab terakhir dari rangkaian mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1 seperti itu. Oke. Nah, Varying Volume Batch Reactor itu seperti apa sih? Mari kita lihat. Ya. Oke, sekarang bayangkan kita di sini punya suatu reaktor ya berbentuk cup seperti ini. Oke, kemudian ini reaktornya berbentuk cup ya kayak tabung reaksi gitu. Nah, di cupnya itu kita memiliki satu macam seperti bola bit atau bola kelereng gitu ya, yang diameternya itu sangat pas sekali dengan diameter dari tabung reaksinya, tapi dia masih bisa bergerak bebas, bisa naik dan turun. Kemudian reaktor ini kita taruh di dalam suatu wadah, ya suatu wadah untuk menjaga suhunya. Misalnya kita tempatkan pada water bed seperti itu ya, pada water bed. Nah, satu water bed seperti itu. Nah, reaksi ini itu berlangsung pada reaksi fase gas. Nah, pada fase gas, kemungkinan terjadinya perubahan volume fluida selama reaksi itu sangat mungkin terjadi. Misalkan seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Ada suatu zat ya kita reaksikan oke pada eh, isotermal, pada keadaan isotermal atau pada keadaan suhu tetap. Nah, kemudian dari reaksi itu misalkan contohkan ini aja ya, A menjadi 4R gitu kan, satu molekul A, 1 mol A menghasilkan 4 mol R. Oke, 4 mol R ini kalau kita hitung berdasarkan hukum gas ideal ya, pasti kan volume dari zat A ini ya, zat A ini lebih kecil daripada volume dari 4R ini. Nah, sehingga apa? Untuk mempertahankan pressure yang ada dalam sistem, maka otomatis volume dari sistem ini akan terekspand ya. Agar apa? Agar pressure yang di dalamnya itu tetap. Nah, ini dijaga pada suhu tetap. Oke, pada suhu tetap, pressure-nya tetap. Maka akibatnya apa? Kalau muncul gas dengan volume yang lebih besar. Nah, dia akan ikuti volumenya tadi. Kalau misalkan pressure-nya tetap di sini, ya misalkan kelerengnya ini tetap, maka nanti yang berubah itu bukan volumenya tapi adalah tekanannya. Tapi di sini karena dia bisa bergerak bebas, maka yang berubah nanti adalah volumenya untuk menjaga tekanan dalam sistem ini tetap. Nah, sistem seperti ini disebut sebagai sistem di mana volumenya itu berubah. Sistemnya tetap sistem batch ya, sistemnya sistem batch tapi volumenya berubah. Sehingga apa? Volume dari setiap waktu ya, volume setiap waktu dari reaksi ini itu bisa kita gambarkan dengan fenol. Ini adalah volume pada saat belum ada konversi dari zat A sama sekali ya, yang ditambah dengan 1 plus, nah epsilon A ini adalah apa namanya, fractional volume ya, atau faktor perubahan volume seperti itu, dikalikan dengan konversi dari A. Kalau umumnya sih biasanya kan gitu ya, V sama dengan fenol ya, fenol min fenol kalikan XA, umumnya kan seperti itu ya. Tapi di sini ada faktor perubahan volume ya, di mana XA itu kalau ini dari persamaan ini kita jabarkan, ini adalah V min fenol per fenol epsilon A. Sedangkan nilai dari epsilon A ini atau faktor koreksi volume ini dapat dari volume pada saat A-nya habis ya, atau XA sama dengan 1 ya, pada saat semua zat atau konversi dikurangi volume pada saat XA belum bereaksi sama sekali, atau XA-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan CA0 gitu ya, dibagi dengan VXA0. Nah, ini disebut sebagai faktor koreksi untuk volume. Misalkan kita di sini punya case seperti ini ya. Misalkan ada A menjadi 4R ya. Nah, di mana fit itu terdiri dari 100% A. Nah, kita kalau pada saat terkonversi 100%, maka yang dihasilkan kan 4R atau 4 ya molekulnya, 4. Di sini kan stoichiometrinya 4 ya. Dikurangi dengan 1 molnya A tadi ya, 1 molnya A tadi kan, VXA0 kan pada saat keadaan awal A itu sama dengan kan 1 ya. Jadi ini volume total yang dimaksudnya, volume total. Jadi pada saat A-nya habis atau XA sama dengan 1, makanya terbentuk adalah 4, ya kan? Terbentuk adalah 4. Tapi ketika A-nya masih utuh ya, yang volumenya tersedia hanya 1. Sehingga kalau kita susun ya, nilai EA-nya sama dengan 3. Ini kalau terdiri dari 100% A. Tapi misalkan ini kita
tinjau juga dari pengaruh inert di feed ya. Misalkan ini tetap reaksinya sama seperti ini ya, reaksinya sama seperti ini. V terdiri dari 50% A dan ini 50%. Misalkan A-nya ini 1, misalkan A-nya ini 1 itu kan 50% ya. Kalau ngomongin 50% berarti inertnya berapa? Inertnya adalah 1. Nah, ingat inert itu tidak ikut bereaksi. Oke, tidak ikut bereaksi. Sehingga kalau A-nya habis bereaksi kan tetap terbentuk 4, tapi masih ada inert 1. Ya kan? Kan dia tidak ikut bereaksi. Berarti di awal dan di akhir inertnya tetap ada. Berarti 4 plus 1, 5. Pada saat XA-nya sama dengan 1, volumenya sama dengan 4 plus 1. Nah, pada saat XA-nya sama dengan 0, tadi kan volumenya A1, ya, inertnya juga 1, atau molnya A1, molnya inert 1. Berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, kalau kita susun, berarti 5 min 2 per 2. Ini pengaruh dari zat inert, seperti itu. Walaupun jumlahnya sama-sama 1 mol ya, tapi nilai faktor koreksi volumenya berbeda, karena muncul zat inert seperti ini. Oke. Nah, itu kalau kita susun ya, konsentrasi dari A itu kan biasanya kan Na per V atau mol A dibagi dengan volume ya. Kalau Na itu kan sama dengan Na0 min Na min XA. Berarti Na yang tersisa ya, A yang tersisa itu sama dengan Na awal dikurangi Na yang bereaksi dibagi dengan volume total. Nah, volume total tadi kan karena volumenya berubah, maka V-nya sama dengan V0 plus 1 plus EA kalikan XA. Jadi XA-nya di atas sama di bawah sama. Sehingga CA itu sama dengan CA0 1 min XA per 1 plus EA XA. Oke, kalau kita susun ulang ya, berarti CA per CA0 sama dengan 1 min XA ini, atau XA itu sama dengan 1 min CA per CA0 per 1 plus epsilon A CA per CA0. Kalau ini kita substitusikan ya, ini kita substitusikan ke persamaan dasar min RA sama dengan per V dNA per dt atau min dCA per dt ya, itu kita susun ulang dapatkan CA0 per 1 plus 1 plus EAXA dXA per dt seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita susun ulang lagi ketemunya CA0 per epsilon A sama dengan d ln V per dt seperti itu. Jadi persamaan ini persamaan akhirnya akan kita pakai. Nah, di volume berubah ini, pada reaktor volume berubah ini, itu reaktor batch ya. Cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan fitting data reaksinya itu ada dua ya. Ada metode integral dan metode diferensial. Sayangnya integral ini tidak bisa digunakan untuk menentukan order reaksi yang rumit ya. Misalkan di atas order reaksi 2 atau di order reaksi yang ordernya koma-koma seperti itu, dia tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi integral terbatas pada pada sistem ini, varying volume batch reactor ini, dia itu terbatas pada rate yang bentuknya sederhana seperti itu, atau persamaan laju reaksi yang bentuknya sederhana. Misalkan persamaan reaksi order 0, order 1, order 2 seperti itu. Di atas order 2 itu sudah nggak bisa digunakan lagi. Nah, jadi tidak disarankan menggunakan yang integral ini. Oke. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan metode diferensial. Nah, metode diferensial ini sama persis seperti dengan sama persis seperti yang kita pelajari di reaksi yang volumenya tidak berubah ya, seperti itu. Kalau dulu kita tahu kan dCA per dt-nya kan seperti ini ya, min dCA per dt sama dengan K kalikan CA pangkat N seperti itu. Kalau kita susun kan min log dCA per dt sama dengan lanjutannya dulu ya. Nah, ini dCA per dt-nya kita substitusi dengan ini. CA0 dV per dt kita substitusi dengan ini ya. Oke, kita substitusi dengan ini. CA0 per V EA kalikan dV per dt. Karena CA0 sebagai EA ini kan jumlahnya tetap. Nanti V-nya sama dV ini yang nilainya berubah. Sehingga nanti kalau V dV per dt ya di seper V dV itu kan turunan dari del V seperti itu. Kita ubah di sini ya. Nah, sehingga nanti kita tetap plot ln V versus T untuk mendapatkan nilai dari slope-nya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan belajar yang diferensial. Yang integral ini saya sampaikan sebagai pengantar ya, pengantar nanti, tapi yang kita gunakan perhitungan adalah yang diferensial seperti itu. Oke, yang pertama metode integral. Nah, di persamaan yang tadi, persamaan dasarnya itu kan ini ya, persamaan dasar untuk reaksi order berubah min dCA per dt sama dengan CA0 per EA d ln V per dt. Nah, kita ingat-ingat order 0 reaksi order 0 reaksi yang kecepatan reaksi yang tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan ya, sehingga min dCA per dt itu sama dengan K gitu dong kan. Di order 0 dulu kan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita integralkan ya, dCA per dt-nya kita substitusi dengan ini, kita integralkan dapat
len V per V0 sama dengan K kalikan EA per CA0T. Ini kalau kita plot, dia ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X T per EA per CA0T ini sebagai sumbu X karena nilainya konstan ya, sebagai sumbu X, maka nanti kita dapatkan nilai dari K, seperti itu. K-nya adalah gradien atau slope-nya di sini. Oke. Nah, di situ kemudian reaksi order 1. Reaksi order 1 misalnya kita punya reaksi seperti ini. 1A menjadi produk ya. Min RA DCA per DT, kalau order 1 itu kan K kalikan C CA. Sebagai min DCA per DT ini akan kalikan K kalikan CA. Ini kita substitusi min DCA per DT-nya, kita peroleh nilainya ini. Oke. Nah, min EA per VDW per DT sama dengan K 1 min XA 1 plus EA XA. Ini kalau kita integralkan kita dapatkan min len 1 min delta V per V0 EA sama dengan KT, di mana delta V itu adalah V min V0 selisih, jadi V-nya ini V pada setiap waktu dikurangi V0-nya, ini kita plot sebagai sumbu Y, nanti T-nya kita plot sebagai sumbu X, kita dapatkan nilai K sebagai gradiennya seperti itu. Nah, ini saya sampaikan lagi ya, dengan menggunakan metode integral ini terbatas pada laju reaksi yang bentuknya sederhana ya, seperti order 0, order 1, order 2, order 3, order 2. Nanti kalau naik di atas order 2 tuh dia sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Apalagi untuk melakukan order-order yang koma-koma, misalkan 1,5, 0,5, 2,5. Ini metode integral tidak disarankan untuk digunakan. Yang disarankan apa? Yang disarankan adalah metode diferensial ini ya. Metode diferensial, oke. Metode diferensial ini pada saya tarik dulu ya, sebelumnya saya tarik dulu pada volume konstan yang kita sudah pelajari ya. Kan min DCA per DT sama dengan K kalikan CA pangkat N. Ini kalau kita log ya kedua ruas kan log sama dengan min DCA per DT sama dengan log 10K plus N log 10CA. Kalau kita plot ini sebagai sumbu Y ya, slope nanti kita cari garis singgung persamaan min DCA per DT ya, sama dengan log K plus N log CA. Nanti ini sebagai intercept ya, K-nya kita peroleh dari interceptnya ya. Dari slope ya kita dapatkan order reaksinya. Oke, ini kita tarik dulu ke yang volume konstan. Tapi kalau pada volume berubah, caranya tuh sama persis seperti ini. Tadi kan persamaannya ini ya, min RA sama dengan CA0 per EA di len V per DT. Ini kan persamaannya ya. Nah, ini di CA per DT kita substitusikan ke sini ya. Substitusikan ke sini ya. Nah, ini kalau berarti kan min RA sama dengan ini ya, CA0 per EA di len V per DT sama dengan K kalikan CA pangkat N. Kalau kita log kedua ruas ya, nanti kita dapat log CA0 ini min DCA per DT ya, sama dengan N log CA plus log K. N-nya nanti dapat dari slope sama ya, log CA-nya kita plot sebagai sumbu X ya, kemudian log K-nya. K-nya ini kita plot dari intercept, jadi bentuknya sama. Nah, kalau di sini kita kan mencari gradien garis singgung dari persamaan CA dan T ya. Nah, di sini nanti yang akan kita cari garis singgungnya itu adalah persamaan len V per T ya di situ. Oke. Nah, jadi seperti ini caranya. Kalau kita punya persamaan ini, maka yang harus kita lakukan pertama adalah hitung nilai dari EA, yang hitung dari epsilon A-nya ini, atau faktor koreksi untuk volumenya kita hitung dulu. Kemudian kita hitung kita hitung dln V per dt untuk setiap data V ya. Data untuk V dan T ya. Oke. Digunakan dengan menggunakan plot dan regresi ya. Nah, ini kalau kita belajar di sebelumnya untuk metode diferensial kita kan misalkan T-nya 0, kemudian untuk mencari slope-nya di titik 0 itu kita cari T2. Nah, 0 itu ditambah dengan bilangan yang sangat kecil sekali. Mungkin kita pakai 10 pangkat minus 7 atau 10 pangkat minus 6. Ini dinamakan sebagai increment yang sangat kecil ya. Kemudian nanti kita hitung slope-nya dengan menggunakan formula slope yang ada di Excel. Nah, kalau slope-nya sudah ketemu, dln V per dt sudah ketemu, maka kita kalikan dengan CA0 per EA, kita cari log-nya berapa. Dan log CA-nya juga berapa. Kemudian kita plot antara log CA dengan log sumbu Y ini. Nanti dari slope-nya kita dapatkan nilai N, dari intercept-nya kita dapat nilai K, sama seperti ini. Jadi di plot log CA0 dln V per dt. Nah, oke, log-nya seperti ini. Kemudian ini log CA, kita dapatkan garis titik-titik, kita kemudian kita regresi dengan persamaan Y sama dengan AX plus B. Nah, kita dapatkan ini sebagai slope, ini sebagai slope-nya itu adalah order reaksi, ini sebagai log K atau interceptnya. Jadi K-nya nanti 10 pangkat 0,0226 seperti itu. Oke, kita langsung saja praktek menggunakan Excel ya. Praktek menggunakan Excel, kita lihat. Nah, di sini
Oke, misalkan saya punya reaksi pada fase gas ya, berjalan dengan ketentuan berikut. Dari A menjadi 3B, ini fase gas ya. Pada saat T sama dengan 0, awal mula ya, pada saat awal. Nah, pada saat awal nilai dari A itu 5 ya. Nilai dari A itu 5. Nilai dari A 5, nilai dari B-nya 0. Ketika bereaksi habis ya, bereaksi habis, A bereaksi minus 5, berarti ini minus tanda negatif ya. Berarti B-nya akan dihasilkan 15. Oke, kalau kita jumlah ketika T akhir ya, T akhir pada saat XA-nya sama dengan 1, jadi terkonversi habis, maka volumenya 15 atau 3B yang dihasilkan. Jadi pada saat awal volumenya ini hanya 5 miliknya A, pada saat akhir volumenya menjadi 15. Oke. Nah, kita hitung nilai EA-nya di sini. Itu adalah V. Oke, V ketika XA sama dengan 1, totalnya kan 15 ini. Ini kalau kita total 15 ya, dikurangi dengan V ketika XA sama dengan 0,5 dibagi dengan XA ketika sama dengan 0,5 tadi. Kita dapatkan nilai dari 9A-nya itu sama dengan 2, seperti itu. Oke, kemudian EA-nya sudah ketemu ya. Kita punya data reaksi ya, datanya seperti ini. Ini datanya ya. Ini data reaksinya. Oke, T versus CA. V-nya tidak diketahui. Ya, V-nya tidak diketahui. Nah, kita bisa menghitung nilai V itu dengan persamaan ini. Ya, V0 plus 1 plus EA kalikan XA. Seperti itu di sini. Tapi di sini, kalau saya V0-nya pada saat V sama dengan 0 tadi kan 5 ya. Pada saat V sama dengan 0 tadi kan 5. Saya isi 5 di sini. Kemudian untuk V yang ini, nah untuk V yang ini itu kita peroleh dari persamaan ini. Oke, dari persamaan ini ya, ini V0 ya, V0 kan ini ya, dikalikan 1 ditambah ya, 1 ditambah oke, EA nya ini tadi kan ya, kita kurung kemudian ditambah dengan dikalikan dengan XA. Nah, XA itu kan CA min CA0 per CA0 ya, berarti di sini ada CA-nya ini, oke, CA-nya ini CA0 ya, CA0 min CA per CA0, berarti CA0 ini 5 ya, dikurangi dengan CA dibagi dengan CA0 ini di sini. Berarti 1 kalikan EA kalikan XA. XA-nya ini adalah CA0 min CA dibagi dengan CA0. Ini saya kasih tanda kurung untuk CA0-nya, tanda dolar untuk CA0-nya agar bisa nanti di drag seperti itu ya ke bawah. Oke, jadi ini kita drag ke bawah, dapat hasilnya seperti ini. Ini nilai V-nya ya. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan plot kita kan perlu data len V. Nah, len V itu berarti sama dengan ini. Len V ini kan ya, len dari V-nya ini. Oke. Len dari V-nya. Nah, ini kemudian kita drag ke bawah juga. Nah, ini kalau kita sudah punya data ini ya, T dan len V ini harus kita plot dulu ya untuk mencari len V per dt. Kita plot len V-nya sebagai sumbu Y, T-nya sebagai sumbu X, seperti itu. Oke, kita plot dulu di sini. Nah, di sini ya. Plot, kemudian ini diplot ya. Diplot, kemudian kita regresi ya. Ini Y-nya, tadi Y-nya adalah len V, T-nya di bawah ya. Log T-nya sebagai sumbu X. Ini kita regresi. Regresinya lulus, maaf. Regresi dengan polinomial misalkan order 3 gitu ya. Kita pilih order 3. Di sini display equation-nya ya. Oke. Nah, kita peroleh persamaan seperti ini ya. Y sama dengan Y-nya berarti len V ya. Len V sama dengan 0,338 X. X-nya ini adalah T. Berarti ini kita punya persamaan ini. Kemudian kita buat tabel baru ya. Tabel baru di sini. Buat tabel baru seperti ini. Nah, di sini kita untuk mencari regresi, untuk mencari garis singgungnya, gradien garis singgung, kita perlu menambahkan increment. Jadi nanti dihitung per 2 titik ini. Misalkan pada saat T0 ini kan 1 titik, kita nggak tahu gradiennya berapa di sini. Oke. Nah, kita bisa menambahkan T-nya dengan angka yang kecil sekali. Ini kita tambahkan ya. Dari I3 tambahkan 0,0001. Ini berarti sama, ini 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,2. Ini adalah data awalnya. Kemudian dari setiap T ini kita tambahkan 0,001 seperti itu ya. Ini ditambahkan semua di sini. Oke. Kemudian kita hitung len V ya. Len V di sini kita hitung
dengan persamaan yang ada di garis regresinya ini tadi. Oke, di sini. Nah, X-nya itu kita ganti dengan T di sini. Oke, X-nya kita ganti dengan T. Ini bisa kita drag ke bawah, ya. Drag ke bawah. Oke, nah setelah itu kita hitung slope-nya di sini. Nah, slope-nya ini ngitungnya gampang ya, berarti tinggal sama dengan slope gini kan ya. Slope, nah di sini ada non y, non x. Y-nya adalah ln v ya, kita plot 2 per 2 titik lagi, koma x ini. X-nya adalah 2 ini. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal di copy aja. Dipastekan di yang sejajar dengan data awal tadi. Oke. Pastekan di sini ya. Pastekan di sini. Pastekan di sini seperti itu. Oke. Hingga kalian memastikan semua, dapat semuanya. Nah, seperti ini berarti kita dapat gradian garis singgung pada 0, 0,1, 0,2 ini sebelahnya ini. Berarti kita isikan di sini ya garis singgungnya. Ini sama dengan ini, berarti sama dengan slope-nya ini ya, sama dengan ini tuh. Oke, ini yang bawah juga berarti ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini, seperti itu ya. Oke. Jadi per slope yang diperoleh ini tadi. Oke, saya tarik ke bawah. Nah, oke, kita dapat garis seperti ini. Sorry. Oke. Nah, maksud saya seperti ini. Oke. Nah, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Oke, kemudian kita hitung log CA. Berarti log CA itu lognya CA di sini, log CA. Ini log CA. Ini sudah saya hitung ya. Oke, log CA. Nah, sekarang log D ln V per dt ya. Nanti log dan V per dt ini kita logkan ya, di log. Jadi ini sama dengan log dari ini tadi, slope di sini tadi. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua data baru ya. Di sini ada log CA dengan log D ln V per dt. Kemudian kita plot ya, kita plot di sini. Ini plotnya sudah saya plot ya. Di sini sumbu y-nya adalah ini. Sumbu y-nya adalah log D ln V per dt ya. Sumbu x-nya adalah log CA. Oke, kemudian diregresi dengan menggunakan dengan menggunakan regresi linear ya. Linear tapi intersectnya jangan di set ya. Di sini berarti kita menggunakan linear. Oke. Nah, karena apa, kita membutuhkan persamaan ini, y sama dengan ax plus b, seperti itu. Oke, kita peroleh garis regresinya ini ya. Garis regresinya ini samaannya. Jadi kalau kita mengacu pada garis regresi ini, oke, garis regresi ini, maka loka itu kan minus 0,6064 ya. Berarti k-nya berapa? K-nya adalah 10 pangkat minus 0,6064. Kita dapatkan laju ya, konstanta laju direksinya adalah 0,24751. N-nya atau order of change itu sama dengan slope-nya di sini. Slope-nya tadi berapa? 1,1652 seperti itu. Jadi dengan menggunakan metode integral, nah bentuk persamaan seperti ini tadi kita bisa selesaikan dengan mudah seperti itu. Jadi ini volume berubah itu saya anjurkan Anda mengerjakannya pakai metode diferensial seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya ya. Jadi ini sebagai pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah teknik reaksi kimia 1 ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini nanti tidak kita lupakan dengan mudah ya, tapi bisa membantu kita untuk memahami teknik kimia, terutama proses-proses yang terjadi ya pada suatu plan itu dengan lebih baik seperti itu. Jadi nanti bisa membantu pekerjaan desain ya, seperti itu, pekerjaan optimasi seperti itu. Oke, harapan saya seperti itu. Jadi teknik reaksi kimia ini merupakan salah satu core atau salah satu inti dari mata kuliah teknik kimia. Jadi kalau bisa Anda bisa memahami prinsip dari teknik reaksi kimia itu seperti apa. Nah, nanti hal-hal yang kita pelajari di teknik reaksi kimia 1 ini akan menjadi dasar Anda memahami lebih jauh tentang teknik reaksi kimia yang akan diajarkan di teknik reaksi kimia 2 yang banyak berkecimpung dengan desain dari suatu reaktor memanfaatkan data kinetika yang kita pelajari di teknik reaksi kimia 1 ini. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.